Salam Bingkai Desa. Dieng, dataran tinggi dengan kawah aktif, serta deretan bukit yang memanjang seolah menjadi pagar raksasa di Pulau Jawa bagian utara. Pada zaman dahulu, leluhur kita menjadikan daerah yang dianggap berbahaya ini menjadi pusat peradaban manusia di Pulau Jawa. Pada abad ke-6 Masehi dan bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Kutai di Kalimantan dan Tarumanegara di bagian barat Pulau Jawa, berdirilah Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Halong yang merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Keberadaan kerajaan ini diyakini berada di pantai utara Jawa Tengah menurut catatan sejarah. Daerah itu sekarang bernama Pekalongan, yang diambil dari istilah setempat halong, yang berarti hasil. Menurut prasasti dan catatan kuno, Kerajaan Kalingga beribu kota diperkirakan di sekitar Pekalongan dan Jepara, namun kemudian pindah ke bumi Sambara di sekitar Magelang dan Borobudur. Kemudian berpindah lagi ke bumi Mataram yang diperkirakan di sekitar Yogyakarta dan Prambanan. Berdasar catatan dinasti Tang, Holing atau disebut Jawa, di sebelah baratnya terdapat Pulau Sumatera. Di sebelah timur merupakan wilayah Poli atau kini dikenal Pulau Bali. Dan di sebelah utara adalah Tahenla atau Kamboja. Pada masanya, Kerajaan Holing adalah penghasil emas, perak, kulit penyu, gading gajah, dan cula badak. Ibu kota pusat pemerintahan Holing dikelilingi tembok yang dibuat dengan bahan tonggak kayu. Pada masa itu dikisahkan penduduk Kerajaan Kalingga sudah mahir membuat minuman keras dari bunga kelapa. Raja Holing tinggal di bangunan besar bertingkat, singgasananya terbuat dari gading dan atapnya dari daun palem. Kerajaan ini diperkirakan didirikan oleh Prabu Wasumurti kisaran tahun 594 hingga 605 Masehi. Sangat dimungkinkan pula bahwa Kalingga menjadi asal-muasal kerajaan Mataram kuno yang menjadi salah satu kerajaan terkuat di Nusantara. Raja keduanya bernama Prabu Wasugeni yang memerintah 605 hingga 632 Masehi, dan pada tahun 632 hingga 648 Masehi, kerajaan dipimpin oleh Prabu Kiratasinga atau Santanu. Tahta kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Raja Kartikeya Singa yang menjadi Raja Kalingga pada tahun 648 hingga 674 Masehi. Dalam berita dari dinasti Ising, disebutkan bahwa tanah Jawa, Kalingga tepatnya, menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinayana. Bahkan diberitakan pula di Kalingga ada pendeta bernama Huining yang bekerja sama dengan pendeta Janabadra menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke bahasa Mandarin. Masa kejayaan Kalingga diketahui setelah Raja Kartikeya Singa meninggal. Kemudian sang ratu naik tahta, memerintah kerajaan Kalingga dan bergelar Ratu Sima, yang memerintah dari 674 hingga 732 Masehi. Pada masa pemerintahan Ratu Sima, hukum dan keadilan diterapkan secara disiplin. Hal tersebut berlaku bagi seluruh warga kerajaan Kalingga yang melanggar aturan akan diberi sanksi tegas termasuk anaknya sendiri. Dalam catatan Tashish pada tahun 674 Masehi,
mereka mengurungkan niatnya untuk menyerang Kalingga. Hal tersebut disebabkan karena kerajaan ini dianggap terlalu kuat ketika dipimpin oleh Ratu Shima. Masa keruntuhan kerajaan Kalingga dimulai setelah Ratu Shima meninggal dunia dan tahtanya dilanjutkan oleh keturunannya. Setelah Ratu Shima meninggal di tahun 732 Masehi, Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi raja kerajaan Kalingga Utara yang kemudian disebut Bumi Mataram. Kerajaan Kalingga kemungkinan besar diruntuhkan oleh kerajaan Sriwijaya karena pada waktu itu serangan Sriwijaya memaksa pemerintahan Kalingga untuk mundur hingga ke pedalaman Jawa bagian tengah hingga Jawa bagian timur pada sekitar tahun 742 hingga 755 Masehi. Pada tahun 752, kerajaan Kalingga menjadi wilayah takhlukan Sriwijaya dikarenakan kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan Hindu waktu itu. Peninggalan jejak kerajaan Kalingga ini adalah kompleks Candi Dieng. Candi-candi Dieng ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh seorang tentara Britania yang berkunjung yang melihat reruntuhan candi berada di tengah danau. Saat itu dataran sekitar kompleks Candi Arjuna kebanjiran dan membentuk danau kecil. Pada tahun 1856, Isidore van Kinsbergen memimpin upaya mengeringkan danau untuk mengungkap candi-candi tersebut. Pemerintah Hindia Belanda melanjutkan proyek rekonstruksi pada tahun 1864. Dilanjutkan dengan studi lebih lanjut dan foto-foto yang diambil oleh van Kinsbergen. Kompleks Candi Dieng adalah kelompok kompleks candi Hindu abad ke-7 yang terletak di dataran tinggi Dieng, dekat Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Bangunan-bangunan ini dipercaya berasal dari kerajaan Kalingga. Dataran tinggi ini adalah tempat berdirinya 8 candi Hindu kecil, yang merupakan salah satu bangunan keagamaan tertua yang masih bertahan, yang pernah dibangun di Jawa. Nama sebenarnya dari candi tersebut, sejarah dan raja yang bertanggung jawab atas pembangunan candi-candi ini tidak diketahui. Hal ini karena kelangkaan data dan prasasti yang terkait dengan pembangunan candi-candi tersebut. Penduduk Jawa lokal menamai setiap candi sesuai dengan tokoh wayang. Tidak jelas kapan candi-candi tersebut dibangun dan diperkirakan berkisar dari pertengahan abad ke-7 hingga akhir abad ke-8 Masehi. Semua bangunan itu merupakan bangunan menhir tertua yang diketahui di Jawa Tengah. Semula jumlah bangunan diperkirakan berjumlah 400, namun hanya 8 yang tersisa. Setelah mempelajari gaya arsitektur candi Jawa, para arkeolog mengelompokkan candi-candi Dieng dalam gaya Jawa Tengah bagian utara, bersama dengan candi-candi Gedong Songo, dan sampai batas tertentu yang mencakup Candi Badut di Jawa Timur dan Candi Cangkuang serta Bojong Menje di Jawa Barat. Para ahli pun mengemukakan bahwa semua candi itu dibangun dalam periode yang sama, berkisar abad ke-7 hingga abad ke-8. Sebuah prasasti yang ditemukan di dekat Candi Arjuna di Dieng bertarikh sekitar tahun 808 hingga 809 Masehi, yang mencakup contoh aksara Jawa kuno tertua yang masih bertahan, dan mengungkapkan bahwa Candi Dieng terus dihuni dari pertengahan abad ke-7 sampai awal abad ke-9. Itulah tadi sedikit pengetahuan yang bisa dibagikan kepada Anda semua. Bagaimana para leluhur dulu menciptakan tepan di tengah-tengah daerah yang dianggap berbahaya dan menjadi pusat peradaban dan titik awal peradaban di tanah Jawa. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus dukung dengan like dan subscribe, serta bagikan pengetahuan ini kepada teman-teman Anda. Salam pemuji rahayu dan salam bingkai desa.